Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah truk bermuatan semen menabrak tiang penyangga jembatan hingga ambruk di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Akibatnya akses jalur Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan lumpuh total. Jembatan di Desa Busui, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ambruk setelah ditabrak truk pengangkut semen pada Kamis dini hari. Sopir dan kernet terjepit di dalam kabin truk. Kondisi truk yang berada di tengah jembatan menyulitkan petugas untuk mengevakuasi korban. Kedua korban baru bisa dievakuasi dan dikeluarkan dari dalam kabin truk setelah 5 jam. Keduanya selamat meski mengalami luka-luka. Jembatan ini adalah jalur penghubung wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Akibatnya akses jalan penghubung kedua provinsi sempat lumpuh dan tidak bisa dilalui. Hingga Jumat siang pemirsa, truk belum dapat dievakuasi. Kondisi truk yang berada tepat di tengah jembatan yang ambruk membuat petugas kesulitan melakukan evakuasi. Langkah-langkah evakuasi masih disiapkan dengan matang agar tidak membahayakan personil yang bertugas. Polisi juga berjaga di lokasi dan melarang masyarakat mendekati area jembatan karena membahayakan. Kita perbarui informasi terkait terganggunya akses penghubung Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan akibat kecelakaan truk. Sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi Kasat Lantas Polres Pasir, AKP Tony Joko Purnomo. Selamat sore Pak Tony. Baik Pak Tony, apa yang menjadi kendala dari pihak kepolisian sehingga masih belum bisa melakukan evakuasi terhadap truk Pak? Di-unmute dulu baru bisa silakan dijawab Pak Tony. Terima kasih Pak, selamat sore. Yang pertama kita evakuasi mulai jam 02.00 sampai jam 08.00 karena kondisi korban itu adalah kejepit, akan tetapi tidak mengalami korban jiwa, akan tetapi mengalami luka-luka yang ada di kaki Pak. Baik, tapi kalau untuk evakuasi truk sendiri, apa kendalanya Pak sehingga masih belum bisa dievakuasi? Ya, terima kasih Pak. Karena nggak belum dievakuasi, yang pertama adalah karena di pinggir sungai, yang kedua muatannya adalah 45 ton semen curah. Sehingga kita membutuhkan alat berat yang kekuatannya di atas 50-100 ton untuk mengangkat kendaraan tersebut menggunakan kren Pak. Baik, dari skenario yang disiapkan, kira-kira nanti kapan evakuasi bisa akan dilakukan dan butuh waktu berapa lama Pak untuk proses evakuasinya? Ya, terima kasih. Jadi kita akan evakuasi mendatangkan alat, yaitu dari Balikpapan, sambil menunggu alat tersebut kurang lebih 3-4 hari ke depan kita upayakan terevakuasi, Pak. Baik, bagaimana dengan kondisi korban, Pak? Sopir dan juga kernet, apakah saat ini sudah bisa diinterview untuk dipastikan mengapa sampai menabrak tiang jembatan ini, Pak? Ya, terima kasih. Dari pihak rumah sakit belum mengizinkan untuk interogasi kepada kedua pengendara dan kernetnya, nggak bisa diinterogasi karena masih mengalami luka di kaki, masih melakukan operasi tadi malam. Baik, tapi dari keterangan warga sekitar dan juga saksi, sebenarnya seperti apa kronologi dari kejadian ini, Pak Tony? Ya, terima kasih. Kendaraan itu adalah dari arah Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur. Pada saat 0100 melintas, dia tidak menguasai kendaraannya, sehingga kecepatannya ada CCTV, kecepatan tidak bisa terkontrol, sehingga dia melakukan pengereman sepanjang 56 meter, tidak mampu untuk pada saat membelok ke arah kanan, sehingga menabrak pas kalau orang Jawa bilang bu atau tempat pintunya jembatan.
Baik, artinya rem yang tidak berfungsi ya Pak. Bagaimana dengan kapasitasnya? Rem berfungsi, Pak. Rem berfungsi tapi tidak bisa menguasai, tidak mampu lagi Pak, karena kecepatannya kalau hasil dari CCTV di lingkungan situ kecepatan cukup tinggi Pak. Baik, artinya kelalaian dari pengendara seperti itu ya Pak ya? Benar. Baik, lalu bagaimana dengan kapasitas dari truk Pak? Apakah memang masih kategori normal atau sudah masuk kategori overload? Kalau overload tidak, karena muatan kendaraan tersebut adalah 50 ton. Tetapi dimuatin 45 ton sesuai dengan pemeriksaan dilakukan kepada kendaraan yang sama atau kendaraan temannya yang mengangkut semen tersebut. Baik, lah ini kan menjadi jalur untuk penghubung Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Bagaimana, adakah jalur alternatif yang disarankan oleh pihak kepolisian untuk warga yang ingin melintas? Ya, terima kasih. Jadi dari arah Kalimantan Selatan kita menggunakan Gunung Raja. Di situ kita ada alternatif. Gunung Raja adalah jalan yang milik masyarakat, jalan kampung atau jalan kebun sepanjang 800 meter, lalu menggunakan jalan hauling yang dimiliki oleh Kideko. Baik, Pak Tony, ini silahkan Pak. Gimana Pak? Jadi untuk keluarnya dari arah Kalimantan Timur adalah namanya TMJ. Ada jalan TMJ di situ untuk keluar ke Kalimantan Timur. Nah, untuk keluarnya ke Kalimantan Selatan adalah Gunung Raja tersebut. Baik Pak Tony, untuk mengevakuasi truk ini kan dibutuhkan tadi waktu sekitar 3-4 hari menunggu alat-alat berat yang didatangkan. Nah, lantas kalau untuk perbaikan jembatan, apakah sudah ada koordinasi dari pihak kepolisian dan juga dari pihak Dinas PUPR setempat Pak untuk segera memperbaiki jembatan ini? Ya, saat tadi kebetulan sebelum acara ini saya ada Zoom meeting dengan BPJN, dengan instansi terkait sehubungan dengan jalan. Termasuk kelengkapan jalan kita juga rapatkan, akan diupayakan menurut versinya adalah sampai 6-7 bulan, Pak. 6 bulan lah Pak selesai. Baik, saat ini kita lihat juga pada saat kejadian warga banyak yang tertarik untuk melihat seperti apa tempat kejadian perkara. Apakah di lokasi kejadian perkara ini juga disiagakan pihak pengamanan Pak supaya warga tidak masuk ke dalam area lokasi sehingga membahayakan diri? Ya, terima kasih. Kebetulan juga di situ dilakukan pengamanan maupun dari Polsek Batu Sopang dan Polres dari Samar Batu Sopang termasuk lalu lintas untuk melaksanakan patroli pada jalan-jalan hauling, Pak. Jadi kita pengamanan ya super ketat lah Pak, karena hubungan dengan ditakutkan tambah terturun atau mengundang korban jiwa lagi Pak. Baik, kita harapkan nanti proses evakuasi semoga bisa berjalan dengan lancar, didukung dengan cuaca yang cerah, dan kita harapkan juga proses pembangunan jembatan ini bisa segera dilakukan sehingga bisa mempermudah masyarakat dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan ataupun sebaliknya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Kasat Lantas Polres Pasir AKP Tony Joko Purnomo telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Sehat selalu Pak Tony. Amin, salam presisi.